itulah kurang lebih di akhir abad 17, awal abad ke-18. Nah, jadi itu masuk beransur-ansur. Di Karangasem tidak satu kali gusur. Zaman dulu udah ada kapal orang pakai jukung kayu yang sampai seperti jukung mancing sekarang itu ya. Tadi beransur-ansur ya. Oleh raja ditempatkan mengelilingi puri. Nah, misalnya ini puri. Ini kampung Banjar Kodok namanya, sebelah selatannya. Ini kampung kita. Kampung Dayun Semena. Terus kemari ini kampung Hindu. Ini kampung Hindu, kampung Islam. Ini kampung Hindu, ini kampung Islam, namanya Bangras. Kan ada masjid di pinggir jalan sana itu ya. Bangras. Ada terus sekarang Langko. Terus ada Karang Berangi, Islam Hindu itu ring pertama. Ring pertama. Ya, terus ring kedua. Itu terus dimulai dari Subagan. Subagan itu asalnya dari Lombok, dari Skarbele. Nah, itu terus ke selatan Segar Katon, terus ujung pesisir, ujung desa, terus ujung pesisir, terus ujung bukit ya, terus Bukit Tabuan. Ya, itu terus ke sana itu ring kedua, sini Nyuleng Karang Cermen. Terus Penaban, Belumpang Islam. Itu selang-seling. Dan pada waktu itu umat Islam yang dianggap bertuah, yang orang memang pada zamannya kan yang dianggap bertuah dibawa ke Karangasem untuk membantu kerajaan Bali di Karangasem. Dan orang-orang Hindu yang bertuah di sini dibawa ke Lombok. Ya, pertukaran ya. Nah, pada waktu itulah dipersaudarakan umat Islam dan umat Hindu yang datang ke umat Hindu Bali yang datang ke Lombok, dipersaudarakan di Lombok dengan Lombok. Orang-orang Lombok yang bertuah datang ke Karangasem, ke Bali ini dipersaudarakan dengan orang-orang di Bali. Maka ada istilah menyame beraya. Menyame bahasa Bali, beraya bahasa Sasak. Ya, itu di kolaborasi ya, menyame beraya. Itu awal mulanya kata-kata menyame beraya. Padahal sesungguhnya ini kakek saya namanya kakek Ratna Asih, orang yang terkenal di Puri. Memang orang kepercayaan di Puri. Kakek saya itu bukan kakek kandung sekali. Kakaknya dari Haji Tahir, kakek kandung saya. Itu kepercayaan di Puri. Dialah yang diutus berbelanja ke Betawi. Zaman namanya Betawi itu. Kakek saya itu 2 kali ke Betawi berbelanja membeli perangkat perabotan rumah tangga. Itu dia dipercaya. Itu kakek saya itu mengatakan, saya mendengar dia bercerita dengan sahabat karibnya namanya Ide Bagus Gederanu. Dia mengatakan kakek saya bahasa Bali sama bahasa Lombok hampir sama. Kita ambil orang yang mengarang bahasa Bali, mengarang bahasa Sasak, itu luar biasa dia bilang. Coba kita ambil dari kata-kata menyame, bersaudarakan. Menyame itu bahasa rendahnya, bahasa Kromo Injilnya mesemeton. Me itu awalan, se itu hitungan. Kalau orang Bali, orang Lombok itu kan sak dua dulu kalau orang Lombok. Kalau orang Bali se dua dulu. Jadi se itu satu. Persatuan. Metu keluar. Wan tempat. Satu tempat kita keluar. Tuh dari gua kecil itu yang selalu tertutup, tetapi terbuka terus. Ada hiasan rumput hitam halus ya. Semua seneng orang laki itu ya. Nah, itu asal kata mesemeton. Mesemetuan sebenarnya ya. Itu asal katanya bahasa Jawa kuno. Ya, ini pernah saya diminta berdakwah di Bali Hotel.
oleh Majelis Ulama Bali. Ini saya keluarkan di sana. Orang heran, bahkan orang Hindu tidak mengerti, tak tahu kok, lebih tahu saya. Asal kata itu saya ceritakan, saya kagum dan hebat karena hebatnya pengarang bahasa Sasak dan bahasa Bali. Hampir sama. Mari kita ambil dari kata menyame, bersaudara, mesemetuan, mesemeton dipercepat ya. Itu dia heran ya. Botahem berarti. Nah, itu terus hubungan. Nah, mengapa kami di sini nih, di kampung, makanya disebut Kampung Dangin Seme, tidak ada orang berani tinggal di sini. Ini dulu toko-toko ini semua kuburan Hindu. Seme. Nah, makanya ini disebut di Dangin Seme, timur kubur. Timur kuburan. Di sini tempatnya orang-orang dihukum mati. Ya. Jadi pada waktu itu tidak ada orang berani tinggal di Seme ini, di timur Seme. Kakek saya yang namanya Raden Nangglung Bayi itu. Beliau mengatakan sama Tuanku Raja, dia pakai bahasa Lombok. Wantah nenten pakai bahasa Bali, bahasa Lombok, lamun dek narah dengan bani itu. Radang wah ndot itu. Ya artinya kalau tidak ada orang berani tinggal di sana, biarlah saya tinggal di sana. Jadi raja kalau memanggil kakek saya di sini sama juru panggilnya, parekannya, pelayannya, hei pelayan, kau kin mami lalu nenek moyong Dangin Seme ini begitu ya. Makanya terus namanya Dangin Seme. Pernah mau diganti namanya, saya tidak mau. Kan menghilangkan sejarah kan. Ya, jadi ini beginilah sejarahnya. Namanya Dangin Seme. Ya. Tadi kita belum bercerita ring ketiga. Ya, ring ketiga itu ke Cicang, langsung sampai ke Sidemen, Pasali. Ya, itulah ya, itu ring ketiga ya. Itu sebenarnya terus langsung dengan Bukit Tabuan langsung sana. Karena Bukit Tabuan itu sebenarnya bukan di sana dulu. Kan ada di pinggir jalan itu, di kanan di pinggir pantai ada kuburan-kuburan ya. Itu udah di sana dia dulu. Ya, tapi karena tidak bisa mencari rezeki di laut, ya dia mau pulang ke Lombok, matur sama raja. Raja bilang, "Enggak usah dah pulang. Kau tinggal di gunung sana itu, di sana tanam apa sudah ada semua." Itu makanya pindah ke sana. Mari ini dulu mari. Sampai Pak Haji punya 1 hektar di sana nih, Anda. Sampai Pak Haji punya 1 hektar, bisa Oh, iya. Sebutan gitu. Tapi saya beli. Nah, itu hubungan umat Islam dengan saudara-saudara kita umat Hindu sampai detik ini sangat baik. Tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada, itu masalah anak-anak muda, masalah mabuk, tapi yang masalah yang penting dia tidak pernah terjadi. Konflik atas nama Sara nggak ada. Ya, Atas nama Sara tidak pernah terjadi. tidak pernah terjadi. Kayak kampung, tokoh, Islam, agama itu nggak pernah. Dan memang tidak pernah ada ya atas nama pribadi itu ya. Ya, itulah ya. Kalaupun itu pun itu hanya tokoh mudanya aja. Tapi cepat Itu diselesaikan. ya. Itu hubungan, dan sampai sekarang hubungan kalau kita ada perkawinan, ada apa, teman-teman kita yang hidup pasti kita undang. Dan tidak pernah tidak datang. Kita juga begitu, kalau diundang datang. Ya. Nah, terus hubungan kita dengan raja sangat baik. Setiap hari-hari besar Islam pasti diadakan di Puri, kalau tidak dikasih kita biaya diadakan di kampung kita sendiri. Pernah diadakan mauludan besar-besaran di sini, dikerjakan untuk umat Islam seluruh Karangasem, dikasih sapi gede sekali, Dikasih 3 sapi? ekor ya. Itu dipotong ya. Masalah jasa Yang Bapak setiap tahun biasanya kalau ada mauludan, Isra Mi'raj, itu kita diundang ke Puri. Diundang di Puri, di sana diadakan, kita serakalan di sana. Serakalan. Iya, serakalan di Puri ya. Raja pertama waktu Islam masuk ke sini, raja siapa namanya?
Oh masih apa Raja I Gusti Delantik bersaudara 3 orang. Ya. Itu nama I Gusti Delantik. Itu yang menguasai Lombok dan Karangasem. Setelah sudah Karangasem menduduki Lombok, terbukti sampai sekarang semua kampung yang ada di Lombok Barat ditambah namanya dengan nama Karang. Karang. Menunjukkan bahwa Karangasem pernah menduduki Lombok Barat sampai sekarang. Karang Jangkong, Karang Meranggi, Karang Terune, semua karang. Kalau tidak ada karangnya pasti kampung baru. Ya bukan dari zaman dahulu. Gitu ya. Apa artinya karang, Pak? Ya? Artinya Karang itu Lahan. Ya karang itu artinya pekarangan itu Oh, dena. pekarangan. Kebun. Dena. Kebun. Karang itu pekarangan, dena. Itu makanya ditambah dengan karang. Nah itu sampai sekarang, tapi sekarang ada berapa tahun sudah macet. Ya, disambung waktu zaman Gunung Agung meletus. Macet hubungan antara umat Islam dengan Puri. Ya terus baru-baru ini disambung oleh Puri Gede. Anak Agung Bagus Ngurah Agung. Dia menyambung, beliaunya sering kesini dan ketua Puri Kanginan itu Profesor Doktor Anak Agung apa itu yang dosen di UNOD Udayana itu sering duduk di sini di rumah ini. Ya sering. Anak Agung Bagus. Ya juga Anak Agung Bagus Ngurah juga sering kemari ya. Ya dan saya sangat akrab. Kalau ada orang datang menanyakan tentang masuknya umat Islam ke Karangasem itu pasti ditunjuk kemari. Pasti ditunjuk kemari ya. Ya. Begitulah kurang lebih tentang umat Islam dengan Karangasem, dengan Raja Karangasem, dengan umat agama Hindu dan umat agama-agama lain. Kita berhubungan sangat baik dan tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau ada ya itu seperti kata tadi, paling tentang pertunangan, tentang percintaan, tentang mabuk, tentang itulah ya. Ya. Berarti pertama kali itu daerah sini ya, yang Muslim pertama kali. Nah, pertama kali yang datang itu dari Lombok, pertama kali di sini Muslim menempati. Ya, inilah di sini itu Yakin semua. Yang kakek saya itu yang disebut Raden Nanglong banyak. Kayak Kecicang, Ada berapa Subagan, orang belakangan. ya? Itu belakangan. Ring 3. Ya. Berarti Ring generasi pertama ini di kota. Dan ini pertama kota yang mengelilingi Puri beransur-ansur. Ya artinya bolehlah dikatakan setiap 1 minggu ada saja datang 1 jukung atau berapa 1 keluarga begitu. Jadi pemekaran. Terus ditempatkan mengelilingi Puri begini. Nah itu maksudnya raja menaruh Muslim, Hindu mengelilingi Puri itu Ya. apa kira-kira? Maksud dari Maksudnya supaya kalau ada pekerjaan, ada mau rapat, ada apa, supaya kita saling tunggu. Nanti yang ini yang Islam datang tuh ini yang sini sudah nunggu. Datang ini jalan ke sini, ini jalan ke sini baru ke Puri begitu ya. Gitu. Jadi itu dipersaudarakan begitulah ya. Memang betul-betul dipersaudarakan, makanya tadi saya sudah katakan sehingga ada kata-kata menyame beraya. Ya. Nama kata-kata menyame beraya. Menyame itu bahasa Bali. Berarti bahasa menyame beraya itu lahir dari Karangasem. Dari Raja Karangasem. Ya. Menyame beraya itu udah ada bahasa Bali beraya. Lombok, ya beraya itu bahasa Lombok itu berayanku ya, itu tunanganku. Beraya itu akrab yang melebihi daripada saudara itu disebut beraya. Orang tunangan juga disebut beraya. Ya berayanku gitu ya, kayak gitu ya. Itu tidak ada bahasa Bali beraya. Ya menyame itu bahasa Bali. Beraya bahasa Sasak ya. Makanya disebut menyame beraya. Karena sesungguhnya bahasa Sasaknya juga besak meton,
cuman bukan besemedon, tapi karena hitungan kalau orang Sasak menghitung itu sak dua telu gitu ya, kalau orang Hindu se dua telu gitu ya. Jadi besak medon. Ya, be itu awalan. Sa itu se satu. Jadi metuan, meton itu metuan. Wan tempat, metu keluar. Jadi satu tempat kita keluar ya. Itulah sesungguhnya keberadaan umat Islam di Karangasem ini, yang kurang lebih ya itulah sudah antara 300 tahunan lah ya. 300 tahunan. Ya 300 tahunan dari akhir abad ke-17, awal abad 18. Ya, jadi itu kan sudah, iya sekarang sudah abad 20 kan. Iya. Ya. 18, 19, 20 betul lah ya. Sudah hampir 300-an tahun lah. Jadi pas dengan sejarahnya masuknya umat Islam ya. Jadi saya hafal karena disuruh saya menghafal, diajar oleh kakek saya. Sekarang saya belum lupa-lupa saja mau dudukkan anak-anak biar dicatat ya. Saya Hashim bin Ahmad bin Haji Tahir bin Ratnimah bin Artane bin Artani bin Nangglung Baye bin Arjine bin Nangglung Baye. 8 keturunan. 8 keturunan. Jadi saya hafal itu. Ya, itu. Tidak ditulis, Pak Haji. Ya, tidak ditulis. Belum ditulis. Ya nanti kita tulis. Ya. Itulah saya lupa saja mengumpulkan ini sih, sadat anak-anak yang sarjana ini disuruh nulis ya. Pak Jangan cepetan saya mati.